A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, pada kesempatan hari ini berkaitan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu izinkanlah kami untuk menyampaikan bahwasannya materi pada hari ini adalah apa sih hakikatnya Idul Fitri. Berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, itu artinya kita merayakan sebuah kemenangan, kita merayakan sesuatu di mana selesai dalam melakukan sebuah perjuangan. Perjuangan yang seperti apa di dalam hal ini? Di mana perjuangan kita melawan hawa nafsu, melawan iblis yang ada di dalam diri kita ini. Secara umum, bahwasanya dan kebanyakannya orang umat muslim itu khususnya pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri itu harus berpakaian bersih walaupun pakaian itu tidak baru. Menyiapkan segala perlengkapan, menyiapkan segala kebutuhan apa yang diperlukan dalam Hari Raya Idul Fitri itu sebagai tanda kemenangan, sebagai tanda merdekanya, bahwa selama 1 bulan penuh memerangi daripada hawa nafsu. Dan ini pada saat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri harus diawali yaitu melakukan ibadah sholat terlebih dahulu pada waktu fajar. Lalu setelah sholat Idul Fitri baru melakukan saling silaturahim, saling bersalam-salaman antara kerabat, antara keluarga, dan sanak handai tolan. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat muslim, khususnya umat muslim yang ada di Indonesia. Itu tidak salah, karena itu merupakan bentuk daripada kasih sayang kita sesama manusia ini. Ya harus
kita manusia ini selama kita hidup di dunia ya harus saling maaf memaafkan. Berkaitan dengan kita saling maaf memaafkan, biasanya atau kebiasaan kita bahwa yang muda berdatangan kepada yang lebih tua, khususnya buat anak-anak kepada orang tuanya, itu pun tidak salah. Dan memang kewajiban kita sebagai manusia, siapa yang salah, yaitu ya harus meminta maaf terlebih dahulu. Tidak harus yang muda kepada yang tua. Begitu pula yang harus dilakukan dari yang tua ke yang muda. Yang terpenting adalah diri hamba ini sudah menyadari bahwa dirinya banyak dosa dan kita harus saling memaafkan sesama antar manusia. Biar kehidupan di dunia ini saling terjaga atau memiliki keseimbangan hidup. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwa ini adalah suatu kenyataan, suatu yang real di lapangan, bahwasanya terkadang manusia ini yang merasa tua itu merasa dirinya ingin dihargai, bahkan ingin dihormati, atau lebih-lebih ingin dimuliakan. Itulah penyakit-penyakit. Walaupun orang itu atau orang tersebut sesungguhnya yang banyak berdosa atau yang banyak melakukan kezaliman kepada yang muda, tetapi berhubung ego yang keluar, berhubung gengsi ini yang keluar, maka yang merasa tua tidak mau meminta maaf terlebih dahulu. Bahkan dirinya yang banyak salah, tetapi tidak merasa dirinya salah. Walaupun sesungguhnya atau sebetulnya dirinya lah yang berbuat dosa kepada yang muda, karena berhubung merasa tua dan menjaga ego, akhirnya tidak mau datang untuk meminta maaf. Itulah saudara-saudaraku fakta real di lapangan. Apakah salah seperti itu? Ya tidak salah. Namanya saja proses. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena di dalam diri manusia ini, bahwasanya manusia tersebut belum dididik sifat basariah ini, sehingga keakuan hambanya yang muncul, yang harus segala-galanya, yang seolah-olah harus dimuliakan. Itulah akibatnya dan
penyebabnya karena belum mengenal nafsu ini, belum mendidik nafsu basariah ini, timbullah yang namanya keegoan. Padahal yang harus bisa segala-galanya itulah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa diri hamba ini kok ingin dimuliakan? Padahal yang harus dimuliakan adalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah salah? Ya tidak salah. Namanya saja proses. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Akhirnya bisa kembali, bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dikarenakan sifat basariah ini yang belum dibunuh atau dimusnahkan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan, sudah membimbing kita umat manusia untuk memiliki akhlak yang mulia atau akhlak ilahiyah. Kita sudah dicontohkan. Kenapa kita tidak bisa mengikuti? Kenapa kita tidak bisa mencontoh? Ya karena menyebabkan kotoran-kotoran hati ini, menyebabkan kita terlena dengan ujian-ujian kesenangan duniawiyah ini, yang hanya memikirkan perut, yang hanya memikirkan pangkat dan jabatan. Akhirnya kerohanian hal seperti ini dilupakan. Bahkan walaupun mendengar seperti ini pun dianggapnya angin lalu atau alias diabaikan. Seharusnya kita yang merasa banyak dosa ini yang harus meminta maaf terlebih dahulu. Walaupun kita ini merasa lebih tua, kita kan tidak tahu kondisi yang muda seperti apa. Mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan tidak bisa jalan, atau mungkin dalam keadaan kesusahan. Ya kita yang menyadari bahwa yang banyak dosa, atau mungkin kita yang bisa datang, ya datang dulu. Tidak harus menunggu saya yang tua, ngapain saya datang ke rumahnya? Ya tidak begitu. Tetapi yang penting siapa yang dulu sempat, siapa yang bisa, tidak perlu saling menunggu, tidak perlu saling siapa yang salah, tidak. Yang penting kita lakukan dengan sadar bahwa hal ini harus kita saling memaafkan. Intinya manusia ini harus saling menyadari bahwasanya kita harus saling memaafkannya. Tidak memandang yang tua atau yang muda. Yang terpenting selama kita masih di dunia ini, ya harus saling memaafkan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, lalu bagaimana dengan Hari Raya Idul Fitri?
Apa hakikatnya dengan hari raya Idul Fitri? Hari raya Idul Fitri ini adalah suatu perayaan atau suatu kemenangannya umat muslim, seorang diri hamba manusia ini yang sudah bisa membersihkan kotoran-kotoran hatinya dari kecintaan tentang urusan-urusan duniawiah ini, hingga bisa bertemu, melihat, serta menyatakan bahwasanya yang bisa berbuat, bisa berperan, segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang diri hamba ini benar-benar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang semula hamba ini dari Sang Maha Suci bisa kembali kepada Sang Maha Suci dalam keadaan fitrah. Itulah hakikatnya daripada hari raya Idul Fitri. Perayaan kemenangan rohani ini, memerangi hawa nafsu, memerangi ajakan-ajakan iblis atau setan, hingga bersih kotoran-kotoran hati ini, sehingga kita bisa merayakan dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Itulah sebenar-benarnya kemenangan atau puncak daripada selama ini kita melakukan pertempuran melawan hawa nafsu. Maka hamba manusia tersebut mengalami kemerdekaan daripada hawa nafsu. Perangnya hawa nafsu. Akhirnya seorang diri hamba bisa merayakannya dalam keadaan yang fitrah, yang suci, yang diri hamba ini, rohani ini asalnya dari Sang Maha Suci, kembali bisa dalam keadaan suci alias fitrah. Lalu bagaimana dengan kita salam-salaman? Bahwasanya kita di dalam dunia ini jalinlah hubungan habluminan nas dan habluminallah. Secara jasmani silahkan kita melakukan apapun, baik salam-salaman, baik berucap atau berkata-kata, baik tindak tanduk, apapun itu terserah. Yang terpenting adalah selalu condongkanlah hatimu kepada hidup. Hidup siapa? Hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu, yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Dumadi, dan lain-lain sebagainya. Condongkanlah ke situ agar kita selalu bisa, agar kita tidak saling menyalahkan dan hati ini menjadi damai. Damainya hati ini menjadi benar-benar mengalami kemenangan, sehingga kita memiliki iman yang hakul yakin, memiliki iman yang sebenar-benarnya iman, yang tidak bisa digoyahkan lagi. Walaupun dalam keadaan apapun
apapun. Yang hak, yang batil adalah batil. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya hakikat tentang hari raya Idul Fitri itu ya seperti itu, yaitu perayaannya umat muslim, khususnya perayaan merayakan atas kemenangan oleh penjajahan, kemenangan daripada perang hawa nafsu ini, penjajahan daripada hawa nafsu ini yang ada di dalam diri kita, hingga akhirnya kita menyatakan merdeka. Sekali merdeka, ya tetap merdeka. Sekali kita menang, ya harus menang. Saudara-saudaraku, pertahankanlah kemerdekaanmu, pertahankanlah kesucianmu, lakukan secara terus-menerus dengan selalu kibarkan bendera kemerdekaan di dalam hatimu dengan cara berzikir sirul asror, bahwasanya semua yang berperan, semua yang berkehendak, semua segala sesuatu yang berperan hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lakukan terus, kibarkan bendera panji-panji kemerdekaan itu selama hayat di kandung badan, selama hidup di dunia ini, selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang mau mendengarkan terus, yang mau menyimak terus, bisa melakukan, mengamalkan lebih-lebih kepada saudara-saudara yang lain yang belum tahu. Semoga kita nanti bisa bertemu, bisa berjumpa yang sebenar-benarnya kekal, yaitu di dalam akhirat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita diberikan umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam acara atau penyampaian kerohanian ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manafsi bitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!